ngeri sekali ya kita wawancara kayak begini ya. Kita kayak transaksi narkoba. Bagaimana momen pertama mengemudi? Jadi keluar dari dalam mobil dan jawabannya kayak gini. Gak enak. Itu bahaya ya kalau ada yang rekam dan memviralkan itu ya. Agak. Hai halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Kembali lagi jumpa dengan saya Boni Bribe di sini di kanal Pin Story. Dan senang sekali rasanya kembali jumpa lagi dengan teman-teman semua. Dan hari ini saya mau cerita-cerita lagi dengan kalian semua tentang salah satu sosok besar, tokoh hebat di dunia musik Indonesia. Dan beliau sudah menjalani begitu panjang masa berkarir dan hari ini sudah duduk sebagai salah satu tokoh atau sosok besar dalam industri musik Indonesia. Kita semua pasti kenal dia dan banyak sekali fansnya. Judika. Saya bercerita tentang Judika kali ini karena saya bertemu dengan Judika beberapa kali dalam sesi wawancara dalam pekerjaan saya, sehingga ada beberapa momen-momen kecil yang sebenarnya ini tidak terpublish. Jadi saya pengen bercerita tentang sosok Judika ini di luar apa yang teman-teman tahu. Waktu Judika lagi naik-naiknya di saat itu, saya disuruh untuk hunting mencari Judika, dan prosesnya berlangsung cukup alot, cukup lama karena saya berkontak dengan ada sekitar 3 orang manajer yang harus saya hubungi. Jadi dari manajer yang satu di over ke manajer yang kedua, setelah itu salah satu lagi yang lain kemudian diaturkan jadwalnya dan akhirnya ketemulah. Nah, tetapi ketemunya itu tidak di sesi yang mungkin kalau hari ini kalian teman-teman lihat sesi ketemuan wawancara dengan artis itu di ruang podcast atau di ruang-ruang shoot yang lebih proper gitu ya, lebih prepare dan proper gitu ya. Tapi di saat zaman-zaman media mainstream masih sebagai haluan, tidak seperti sekarang yang sudah banyak sekali kita bisa nge-YouTube, kita bisa ada di Instagram, di Twitter dan segala macamnya. Nah, pada momen-momen itu kita hanya benar-benar mencarinya by telepon atau SMS atau WA atau BBM waktu itu. Dan itu agak-agak berbelit-belit karena kita tidak tahu orangnya ada di mana. Dan akhirnya diaturlah jadwalnya dan akhirnya kami ketemu. Kami ketemu di salah satu konser para bintang-bintang Indonesian Idol di Senayan, di Istora Senayan. Nah, jadi di situ saya akhirnya main di belakang panggung di backstage-nya, bercerita dengan banyak kru di situ sambil menunggu Judika untuk mentas. Dan di saat jeda itu dia balik ke backstage di ruang gantinya dan ada di dalam ruangan. Dan karena saya sudah janjian dengan manajernya, saya tektokan sama manajernya dan kemudian saya dipersilakan masuk dalam ruangan itu. Ruangan itu cukup sempit, seperti kamar inilah barangkali kan. Dan di situ ada beberapa orang, dan mungkin juga karena itu sudah cukup agak malam, sekitar jam 10 atau 11 malam begitu. Karena terlalu malam jadi memang saya sudah hampir dari sore barangkali ya ada di tempat itu. Karena memang saya harus tungguin, kita harus memastikan benar-benar semuanya prepare siap gitu dan tidak boleh datang telat. Dan proses wawancara itu memang benar-benar kita hunting, benar-benar nyari orangnya ada di mana dan bisa didatangi atau tidak, diwawancarai atau tidak. Jadi agak ribet lah urusannya begitu. Tektokan sama manajernya dan kemudian saya dipersilakan untuk ketemu dengan Judika. Nah, itu pertama kali saya ketemu dengan Judika. Saya masuk dan mungkin karena agak sedikit kelelahan atau bagaimana ya, agak berantakan begitulah muka yang sebenarnya sudah agak parah begini, dan ditambah dengan keadaan yang tertekan, terjepit, dan di dalam situasi konser yang noise-nya sana sini, suara yang menggelegar begitu dan panas, sumpek dan segala macamnya. Jadi memang terkesan sangat berantakan. Jadi pada saat saya salaman dan dia sebut nama seolah-olah kayak formal sekali begitu. Kami dua salaman terus dia, oke, ayo kita ngobrol gitu kan. Akhirnya kami dua ngobrol, tapi karena memang ruangan itu masuk semua suara ke dalam, tidak kedap suara. Jadi di dalam itu memang berisik sekali, dalam ruangan itu ribut lah begitu. Nah, akhirnya saya yang sebelumnya duduknya agak berjauhan, saya dekatin, makin dekat begitu kan. Makin dekat sama dia. Terus akhirnya ngomongnya tuh kayak bisik-bisik begitu, sampai dekat-dekat begini, sampai kayak bisik-bisik begini. Dan akhirnya dia sadar. Terus dia bilang saya begini, "Wah, ini ngeri sekali ya kita wawancara kayak begini ya. Kita kayak transaksi narkoba." Apalagi kayaknya tampang kita dua ini cocok ini. Dia bilang begitu. Akhirnya kami ketawa terus. Dia banyak lah bercerita. Waktu itu dia sempat bikin albumnya itu di luar negeri. Kalau saya tidak salah itu di Inggris. Dan
saya mewawancara dengan Judika tentang itu, tentang proses pembuatan musik atau albumnya di luar negeri. Nah, dan kami banyak bercerita di situ. Dia bekerja sama dengan banyak komposer, banyak musisi, pemain-pemain musik dari luar negeri, nama-nama besar waktu itu. Hasilnya dia cukup puas, rekamannya juga cukup oke, secara soundnya, secara komposisi musik dan segala macamnya itu dia cukup puas. Nah, part berikutnya lagi, tidak lama juga dari momen itu, tidak lama, saya kembali dapat plottingan dari redaksi untuk ketemu Judika lagi. Dan itu di salah satu momen yang waktu itu kita masih agak sedikit bego-bego ya sebenarnya. Bego-begonya tuh begini teman-teman. Kita waktu itu kira kalau artis berurusan sama brand ya, artis berurusan sama brand misalnya kayak gini. Artis itu mau beli mobil. Kita kira itu dia beli mobil beneran dulunya. Di saat semua yang kalian kita tonton saat ini, yang banyak yang tiba-tiba pura-pura beli mobil, padahal sebenarnya itu endorse, hanya mau memperkenalkan brandnya, mereknya, harga dan segala macamnya. Waktu itu tuh kita masih belum terlalu paham dengan teknik-teknik begitulah, teknik-teknik jualan yang kayak begitu. Kami diundang dalam satu seremoni apa namanya konferensi pers yang cukup besar. Ada banyak sekali wartawan-wartawan hiburan waktu itu ngumpul di Pondok Indah di showroom Ferrari. Di dalam showroomnya itu di etalase yang sangat banyak, saya sampai masuk dan melihat-lihat segala macam koleksi-koleksinya waktu itu, dan itu ya cukup keren-keren lah ya, bukan cukup lagi, itu sangat keren, sangat wow lah ya, yang mungkin kita tidak bisa beli itu harganya. Nah, pagi itu Judika dengan calon istrinya Kak Dumariri Silalahi ya, waktu itu belum nikah. Mereka dua datang untuk mencoba mobil itu. Yang katanya di dalam format undangan yang kami terima itu adalah Judika mau beli mobil untuk hadiah pernikahannya. Jadi settingannya seperti itu. Waktu itu mereka memang sudah lagi dalam persiapan-persiapan menjelang hari-hari pernikahan. Jadi sudah sangat dekat lah momennya dengan hari pernikahan Judika dengan Duma ya. Datanglah semuanya, kami berkumpul di sana dan kemudian ngobrol-ngobrol sebentar dengan Judika di awal, dan kemudian masuklah pada sesi test drive. Ya, jadi pada saat sesi test drive itu ada beberapa media yang memang ikut di belakangnya atau di sampingnya untuk bisa mengambil gambarnya. Tapi kebetulan saya tidak ikut. Jadi sekitar 10 apa 15 menit begitulah, tiba-tiba mereka balik. Mereka balik dari sana. Jadi Judika itu sebelumnya disupirin sama salah satu teknisinya. Dan kemudian dia juga mencoba mengemudikan mobil itu. Dia bawa sendiri mobilnya, berdua sama Duma. Pulangnya langsung ya pastilah kan ditanya bagaimana momen pertama mengemudi. Jawabannya itu di luar dugaan kami, dan mungkin itu juga sedikit mengesalkan brand ya, mengesalkan orang yang mengendorse dia barangkali. Jadi keluar dari dalam mobil dan jawabannya kayak gini, nggak enak. Itu bahaya ya kalau ada yang rekam dan memviralkan itu ya, agak sedikit ribet urusannya kalau sama brand kayak begitu ya. Jadi ternyata dia tidak suka mobilnya. Dia tidak suka kenapa? Karena ternyata bantingannya memang tidak sepegas mobil-mobil umum yang ada di Indonesia yang kaki-kakinya itu lentur, karena memang dari kontur jalan kita memang seperti itu. Jadi agak kasar begitu. Pada saat dia nabrak lubang kecil aja itu, di dalam itu sangat berasa. Di dalam itu sangat goyang kata dia. Di dalam tuh kayaknya ininya tuh kayak nggak empuk begitu, katanya begitu. Ya jauh setelah itu baru kita tahu bahwa memang mobil itu memang dibuat seperti itu, agak keras ininya ya. Bantingannya itu tidak lentur seperti kebanyakan mobil di Indonesia begitu. Terus dia bilang kayak gini, barangkali itu jalanan di Italia sana kayaknya tidak kayak kita di sini. Jadi mobil itu memang dibuat kayak begitu. Jadi memang tidak cocok untuk kita. ini waktu itu saya cuma mikirnya tuh ya oke, seperti wawancara biasa, jadi ditulis seperti itu juga, tulisnya seperti itu juga. Saya jujur, saya yang menulis itu, saya juga menulisnya seperti itu karena memang itu terekam, dan itu pada saat sesi wawancara benaran, bukan off the record ya. Katanya nggak cocok begitu sama jalanan di Indonesia begitu, dan dia tidak suka, dia tidak cocok begitu. Jadi akhirnya ditanya lah, jadi beli nggak nih bang gitu kan, jadi beli nggak nih bang. Nggak tahu ya, saya pikir-pikir lagi deh. Kayak gitu. Jadi barangkali mungkin setelah itu mungkin Judika tidak mau beli mobil-mobil supercar kayak begitu, sekalipun dia punya banyak uang, barangkali mungkin dia tidak akan beli mobil begituan. Dan dari beberapa video yang saya lihat belakangan ini, setelah beberapa kali riset tentang keadaan bukan keadaan, karena saya juga salah satu subscribernya Judika dan Duma,
Saya banyak mengikuti vlog-vlog keluarga mereka dan kayaknya dia juga belum beli ya mobil-mobil supercar ya barangkali. Yang mungkin yang ada mobil-mobil biasa yang kita pakai tetapi mungkin agak mewah lah kayak begitu. Menurutku, oke lah jika waktu itu kalau memang benar dia di endorse itu salah satu bentuk kerjasama atau endorsan yang kayaknya mungkin tidak terulang dua kali kali ya karena dia kasih ulasan yang agak sedikit nggak enak katanya gitu kan. Nah terus yang berikutnya kalau seandainya memang dia benar-benar pengen beli dan datang untuk mencoba dan dia bawa wartawan untuk mengekspos atau mengabadikan merekam dan segala macamnya, ya saya rasa itu pun juga salah satu momen yang kurang mengesankan atau kurang enak buat dia begitu. Tapi ya saya rasa itu hal yang jujur dan tidak semua orang juga kan akan nyaman dengan mobil-mobil supercar kayak begitu karena mobil supercar memang tidak dibikin untuk jalanan-jalanan seperti kita yang banyak lubang-lubang atau polisi tidur dan segala macamnya yang bisa ngerem kapan aja, bisa nyusur begitu, bisa serempet dan segala macamnya itu berbahaya ya. Saya rasa jujur ya ulasannya Judika waktu itu. Tapi memang agak menurutku agak berbahaya ya. Tapi ya sudah terlanjur dibuat kayak begitu dan ya terjadinya kayak kayak begitu juga. Kayak gitu aja sih teman-teman. Saya mau bercerita tentang satu momen yang mungkin tidak kalian ketahui atau tidak dipublish, yang belum ada di vlog ataukah belum ada di cerita-cerita manapun yang kalian mungkin nonton di YouTube juga. Oke, teman-teman, mungkin itu saja dulu sepenggal cerita saya tentang Judika dan saya akan cerita ke kalian banyak tokoh, banyak sosok yang pernah saya temui dan juga belum pernah juga saya temui, tapi saya akan melakukan sebuah riset yang dalam untuk bisa menyajikan atau menceritakan itu ke kalian semua. Tetap tunggu konten-konten dari Pin Story dengan saya Boni Bribe dan kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tetap dukung channel ini supaya tetap selalu berkembang dan berkembang lagi lebih besar dan lebih besar lagi. Kita ketemu di konten berikutnya. Makasih.